itu Pak Yanto. Nah, sedangkan berbicara tentang menyembelih yang sangat sangat terkait dengan Idul Adha ini memang sudah ada sejak, bahkan kalau kita telusuri sejak awal sejarah manusia ini, menyembelih hewan atau mengalirkan darahnya itu selalu dikaitkan dengan satu dimensi spiritual, satu penghambaan, merupakan simbol dari penghambaan terhadap sesuatu zat yang maha kuasa atau supranatural. Kalau di dalam agama Samawi itu disebut Allah, atau kalau dalam kepercayaan pun itu banyak orang melakukan penyembelihan untuk ritual yang ada kaitannya dengan spiritualitas tertentu. Jadi ini sebenarnya sudah hal yang lazim sejak awal kejadian manusia. Pada zaman Nabi Adam, kita ingat Qabil juga mempersembahkan sembelihan hewan. Pada zaman Nabi Ibrahim juga demikian, ya, menyembelih Ismail, kemudian diganti dengan kambing. Tapi sebelumnya sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah menyembelih ratusan. Kan ratusan itu ada diceritakan 300 lebih kambing, karena Nabi Ibrahim ini dikenal dengan sifat dermawannya yang luar biasa. Dan kemudian pada saat ada orang memuji dan memperbincangkan kebaikan Nabi Ibrahim, lalu beliau bergumam, jangankan hanya kambing, anak pun seandainya diperintahkan oleh Allah akan aku lakukan. Nah itulah pada satu saat kemudian ia mendapatkan perintah dalam mimpinya di Arafah 2 kali dan di Mina 1 kali untuk menyembelih putranya. Di ayat itu lalu diceritakan demikian. Pada zaman Nabi Musa itu untuk kafarat bagi kaumnya yang telah melakukan kesalahan besar, kezaliman, disuruh membelai sapi kan, dan kemudian menjadi surat Al-Baqarah itu. Jadi amaliyah atau ritual penyembelihan itu sudah dari zaman awal manusia. Sudah kuno sekali ya. Iya, ada yang sangat kuno tapi terus dilanjutkan tentu karena ada sebuah pesan besar di dalamnya. Nah ini kira-kira apa ini? Iya, ya. Kalau kita lihat dari surat As-Saffat itu kan Nabi Ibrahim berdoa pada usia senjanya karena tidak dikaruniai putra. Kemudian Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim, maka kemudian dikaruniai putra Ismail dari pernikahan keduanya dengan Sayyidatina Hajar. Lalu kemudian beliau mendapatkan perintah melalui mimpi tadi yang saya maksudkan itu. Kemudian berkatalah Ibrahim kepada Nabi Ismail bahwa dia mendapatkan perintah melalui mimpinya. Lalu Nabi Ismail dikonfirmasi oleh bapaknya seperti itu. Kemudian menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail kemudian dengan kerelaan kemudian siap untuk bersama bapaknya melaksanakan titah Allah melalui mimpi. Nah, kalau kita melihat cerita itu, maka kita bisa mengambil beberapa ibrah, Pak Yanto. Pertama ya, kita analisis dari sisi jenis perintahnya. Ini perintah macam apa ini? Ada orang diperintah oleh Tuhannya untuk menyembelih putranya. Nah, sekilas perintah itu tampak irasional. Masa sih orang disuruh nyembelih anaknya? Bahkan kalau analisisnya ini keliru, ini bisa menimbulkan spekulasi konseptual yang sangat melenceng. Misalnya, waduh, ini agama ini itu mengandung unsur-unsur kekerasan. Ya. Nah, atau misalnya ini unhuman ini. Agama Islam ini merintahkan menyembelih, Tuhan kok sampai merintahkan menyembelih anak? Iya, ini melanggar HAM dan lain sebagainya. Oke. Tapi beginilah. Jadi agama itu tidak semuanya atau melulu harus rasional.
Karena agama itu jauh di atas akal. Manusia memang diberikan kemampuan akal untuk mengetahui kebenaran, tetapi oleh karena ia memiliki keterbatasan, maka diturunkanlah agama. Jadi agama ini akan melengkapi kesempurnaan manusia itu, yang bisa menggunakan akalnya, kemudian yang bisa memiliki sikap ketundukan, kepasrahan, dan itu akar kata dari Islam kan, Islam, salimah, ya, Islaman itu menyerahkan diri, jadi tidak pada rasional tetapi pada sesuatu yang maha alim, maha mengetahui, maha bijaksana, dan seterusnya. Nah, jadi ada aspek di dalam agama ini yang tidak memerlukan dipikir-pikir panjang dulu, harus menggunakan sikap pasrah saja. Dan yang perlu adalah sami'na wa ata'na. Ada perintah, ya sudah aku dengarkan baik-baik dan aku laksanakan perintah itu. Tidak perlu, ini logis enggak? Ini logis enggak? Ya, perlu ya. Dalam agama itu banyak yang begitu. Tetapi yang penting perintahnya dijalankan dulu, urusan nanti tahu logis atau tidaknya urusan belakang. Iya. Sebab kadang-kadang akal manusia tidak menjangkau urusan yang demikian itu. Memang ada kitab yang namanya Falsafatut Tasyri', Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu, mencoba mengurai sisi-sisi ritual agama itu sehingga menjadi rasional. Tetapi tidak mesti semuanya begitu. Ya, ada yang kayak ini tadi. Ternyata yang dibutuhkan adalah sejauh mana orang sami'na wa ata'na. Itu kalau dari sisi yang pertama, yaitu jenis perintah. Sehingga terhadap perintah yang seperti ini itu jenisnya ta'abbudi saja, bukan ta'akuli. Jadi harus ta'abbudi, harus ini adalah ibadah. Jadi kalau kita merasa rasional, nggak bagus juga ya orang sholat kok berbahasa Arab, kan daripada aku nggak ngerti tak ganti dengan bahasa Indonesia, boleh nggak? Kan nggak boleh. Nah, kayak begitu lah. Kalau rasional kita mengatakan, ya kayak dulu ada tokoh dari Malang itu ya, mengkampanyekan sholat dengan bahasa Indonesia, dan diganti dengan bahasa Indonesia macam-macam. Itu seperti rasional, bisa dijelaskan secara logis, tetapi itu tidak diterima. Nah, itu sisi-sisi khas dari agama. Lalu yang kedua, dari sisi yang diperintah, Pak Yanto. Siapa yang diperintah di situ untuk menyembelih anaknya? Kan Ibrahim, tentu sama anaknya, yaitu Ismail. Nah, padahal tujuannya perintah itu kan menguji kesolehan, ketaatan seseorang kepada Allah, kepada Tuhannya. Tapi pertanyaannya kan, terus kenapa kok Nabi yang masih perlu diuji? Padahal kan jelas-jelas orangnya maksum, betul. Orang yang sudah pasti ketundukannya. Betul. Secara spiritual pangkatnya itu sudah tidak ada, manusia yang melebihi Nabi itu kan gitu. Ya. Tapi kenapa masih diuji sama Allah? Berarti kan ini harus menjadi pertanyaan analisis kita. Jadi ternyata ketemunya bahwa dalam sabda Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling diuji berat atau yang paling berat ujiannya, ternyata jawab Nabi, bukan orang-orang jalanan, bukan orang-orang yang ahli maksiat, tetapi al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Para nabi yang paling berat ujiannya, kemudian yang serupa dengan nabi, kemudian yang serupa dengan orang yang serupa dengan nabi. Siapa itu? Nah, jadi kalau yang serupa dengan nabi ini ya para sahabat, para tabi'in, yang mewarisi beliau ya para ulama, para cendekiawan, itu yang kesolehannya, keilmuannya dari sisi berbagai segi itu dimaksud di dalam hadis itu. Jadi orang-orang soleh itu pasti akan lebih berat ujiannya. Jadi untuk menjadi orang baik itu berarti tidak boleh lengah, karena ia pasti mengalami ujian yang berat-berat. Nah, inilah makna perjuangan hidup. Perjuangan mesti mendapatkan ujian dan harus diselesaikan. Kalau lulus naik pangkat spiritualnya naik, tapi kalau tidak lulus dia akan jatuh ke derajat yang serendah-rendahnya. Tapi bisa mengulangi, ikut ujian lagi. Ikut ujian lagi. Jadi gitu Pak Yanto, sehingga kita tidak usah terlalu
pesimis dan putus asa seandainya kita sudah berada di jalan yang lurus. Karena ada kadang orang begitu, aku ini sudah sholat, sudah ikut ngaji, sudah mencoba menjadi orang baik, kok hidup ini kok tambah rumit. Nah itu ingat, kalau semakin baik orang, bukan semakin tidak diuji, bukan semakin leha-leha, tetapi justru semakin banyak ujian. Nah, itu harus kita ingat, sehingga harus ditambah kesabarannya. Kesabaran bukan, ya sudah biarlah bukan, tetapi kecerdasan untuk menangkap tantangan itu berdasarkan syariat, berdasarkan ajaran Allah. Kita selesaikan, karena kita diberi kekuatan, diberi potensi. Kalau selesai, lulus, karena kita sabar. Makanya di ayat itu kan Nabi Ismail mengatakan insya Allah minas sobirin. Nah, itu. Jadi ya sabar. Kuncinya mendapat ujian itu harus sabar.